Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Delia Syafira. Di video kali ini, saya bersama dua teman saya akan membahas salah satu bagian dari matematika ekonomi, yaitu penerimaan atau revenue. Sebelum mulai pembahasan, kita kenalan dulu yuk. Oke, selanjutnya kita langsung saja ya masuk ke pembahasan. Penerimaan atau revenue dalam ilmu akuntansi biasa dikenal dengan pendapatan, sedangkan dalam matematika ekonomi biasa disebut penerimaan atau revenue. Dalam penerimaan, terdapat 3 istilah yang wajib diketahui. 3 istilah tersebut adalah yang pertama yaitu total penerimaan atau total revenue dan biasa disingkat TR. Yang kedua adalah rata-rata penerimaan atau average revenue, biasa disingkat AR. Dan yang ketiga ada penerimaan marginal atau marginal revenue, biasa disingkat MR. Oke, kita langsung saja ke yang pertama yaitu total penerimaan atau total revenue. Penerimaan total adalah pendapatan yang diterima produsen dari hasil penjualan produk selama periode tertentu. Secara matematis, penerimaan total dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu TR sama dengan P kali Q, di mana TR merupakan total penerimaan, P merupakan harga, dan Q merupakan jumlah penjualan produk. Secara sederhana, total revenue adalah jumlah penerimaan yang didapat dari hasil penjualan, baik itu barang maupun jasa. Untuk pasar persaingan sempurna, kurva TR merupakan garis lurus naik yang dimulai dari titik nol, berkaitan dengan asumsi bahwa pembeli dan penjual di pasar persaingan sempurna merupakan pengikut harga atau price taker. Harga ditentukan oleh kekuatan pasar, sementara penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga. Penjual dan pembeli di samping menjadi quantity setters atau pengendali kuantitas, juga sebagai price taker. Maka akan didapat kurva TR seperti yang ada di gambar. Sedangkan pada persaingan pasar tidak sempurna, kurva TR merupakan garis melengkung dari titik origin, karena masing-masing perusahaan dapat menentukan sendiri harga barang yang dijualnya. Di mana mula-mula TR naik sangat cepat. Ini diakibatkan karena pengaruh monopoli. Kemudian pada titik tertentu mulai menurun sebagai akibat dari pengaruh persaingan dan substansi. Oke, kita langsung saja ke contohnya. Misalnya, diketahui harga suatu barang yaitu Rp1.000 per unitnya dan jumlah yang dijual yaitu Rp120.000. Maka total penerimaannya adalah kita bisa menggunakan rumus yang tadi yaitu TR sama dengan P dikali Q. TR sama dengan 1000 dikali 120. Jadi total penerimaannya adalah 120.000. Contoh lainnya, misalnya nih ya, Nana menjual kerudung seharga 20.000. Selama 3 hari, Nana telah menjual kerudung sebanyak 150. Maka berapakah total revenue yang didapat Nana selama 3 hari tersebut? Nah, kita pakai rumus yang tadi juga nih. TR sama dengan P dikali Q. TR sama dengan 20.000 dikali 150. Jadi total revenue yang didapat Nana selama 3 hari adalah 3 juta rupiah. Nah, itulah mengenai total penerimaan atau total revenue. Selanjutnya, yang kedua yaitu rata-rata penerimaan atau average revenue yang akan dijelaskan oleh teman saya, Yesi Apriliani. Di sini saya akan menjelaskan rata-rata penerimaan atau average revenue AR. Average revenue adalah penerimaan produsen per unit barang yang dijualnya. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. AR sama dengan TR dibagi Q. Dari sini bisa didapatkan rumus TR yang lainnya yaitu TR sama dengan AR dikali Q. AR merupakan harga jual per unit output atau P.
TR total penerimaan, P harga, Q jumlah penjualan produk. Di sini kurva penerimaan rata-rata diasumsikan pada pasar persaing sempurna karena harga tetap. Maka penerimaan atau pendapatan tiap unit sama dengan harga per unit produk, sehingga kurva penerimaan atau pendapatan rata-rata sama dengan kurva permintaan. Terdapat contoh soal, yaitu pada hari Sabtu Roni memperoleh uang sebanyak 1.200.000 dari penjualan 120 mangkok mie ayam. Berapakah penerimaan rata-rata yang diperoleh Roni dari setiap mangkok mie ayam tersebut? Di sini AR sama dengan TR dibagi Q. AR sama dengan TR-nya yaitu 1.200.000 dibagi Q-nya 120. AR sama dengan 10.000. Jadi penerimaan rata-rata yang diperoleh Roni dari setiap mangkok mie ayam pada hari itu adalah 10.000. Dan di sini juga dijelaskan pada soal berikutnya, yaitu diketahui total penerimaan TR sama dengan 350.000 dari jumlah penjual produk Q sebanyak 50, maka penerimaan rata-rata AR adalah AR sama dengan TR dibagi Q. AR sama dengan 350.000 dibagi 50. AR sama dengan 7.000 atau harga barang per unit. Jadi penerimaan rata-rata adalah 7.000. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, pembahasan yang ketiga yaitu mengenai penerimaan marginal atau marginal revenue yang akan disampaikan oleh teman saya Salis Rahmahimawati. Penerimaan marginal atau marginal revenue atau MR. Penerimaan marginal adalah kenaikan penerimaan total yang disebabkan oleh tambahan penjualan sebanyak 1 unit produk. Karena harga tetap, maka penerimaan marginal konstan sesuai dengan tingkat harga. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu MR sama dengan delta TR per delta Q, atau MR sama dengan TR2 min TR1 per Q2 min Q1, di mana MR adalah penerimaan marginal, delta TR adalah perubahan penerimaan total, delta Q adalah perubahan kuantiti atau jumlah penjualan produk. Dalam pasar persaingan sempurna, penerimaan marginal atau MR ini karena harga tetap, maka konstan dan sama dengan tingkat harga. Oleh karena itu, kurva permintaan atau P untuk pasar persaingan sempurna sama dengan kurva penerimaan rata-rata atau AR sama dengan kurva penerimaan marginal atau MR. Dan kurva tersebut dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu P sama dengan AR sama dengan MR. Sedangkan dalam pasar persaingan tidak sempurna, penerimaan marginal atau MR menurun dari kiri atas ke kanan bawah dan nilainya dapat berupa positif sama dengan 0 dan negatif. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan mengenai penerimaan atau revenue. Sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwa penerimaan atau revenue memiliki 3 konsep penting, yaitu ada total revenue atau total penerimaan, biasa disingkat TR, dan yang kedua ada rata-rata penerimaan atau average revenue dan biasa disingkat AR, dan yang ketiga ada penerimaan marginal atau marginal revenue yang biasa disingkat MR. Jadi itulah kesimpulannya. Dan untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini saja ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Oke, see you next time in next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.